Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma salatul malaikati ala shaimi idza ukila indahu. Wa amma salatul malaikati ala shaimi idza ukila indahu fa in tarakahu ta'ama ma hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'i nafsihi fastaujaba lidzalika salatahum alaihi. Wa amma salatul malaikati ala shaim idza ukila indahu. Adapun doanya malaikat kepada orang yang berpuasa, yaitu ketika orang yang berpuasa disodorkan makanan, fa in tarakahu ta'ama ma'huduri baina yadayhi, maka ketika orang yang berpuasa itu ia tinggalkan makanan itu bersamaan dengan adanya makanan itu di hadapannya. Jadi orang puasa itu didoakan malaikat. Nah, doanya malaikat ketika dalam keadaan seperti apa orang puasa itu didoakan? Doa malaikat itu dipohonkan kepada Allah untuk orang yang berpuasa, yaitu ketika orang sedang puasa ditawarkan makanan disediakan di hadapannya, kemudian dia tidak mau makannya. Terus apa? Balighun fi qam'i nafsihi. Dia sangat menjaga nafsunya. Artinya sama sekali dia tidak mau memakannya. Balighun, yaitu ketika dia fi qam'i nafsihi, sama sekali atau dia sangat menjaga nafsunya. Artinya dia tidak akan makan sama sekali makanan itu, padahal disodorkan di hadapannya. Nah, orang yang puasa kemudian ketika ia sedang berpuasa disodorkan makanan di hadapannya, kemudian ia tidak memakannya dan dia sangat menjaga dirinya untuk tidak makan, maka orang yang inilah yang fastaujaba lidzalika salatahum alaihi. Maka orang yang berpuasa itu yang seperti itu berhak untuk mendapat doa daripada malaikat, doa dari malaikat untuknya. Jadi nggak tergiur sama sekali. Dia sangat menjaga sekali, sehingga dia sama sekali padahal makan di hadapannya. Nah, yang semacam ini yang didoakan malaikat. Lah terus doanya malaikat itu bentuknya apa untuk orang yang puasa? Yang ketika ia disodorkan makanan dia tidak mau memakannya. Wa salatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah. Adapun doa malaikat untuk orang yang berpuasa, yang ketika disodorkan makan ia tidak mau memakannya dan dia menjaga, sangat menjaga dirinya, sangat menjaga nafsunya untuk tidak makan, doa mereka malaikat adalah satu ibarat, satu gambaran atas doa mereka kepada orang yang berpuasa. Gambarannya adalah bentuknya rahmat dan maghfirah. Jadi yang doa malaikat kepada orang yang puasa itu adalah doanya rahmat, kasih sayang Allah dan ampunan untuknya. Isinya doa itu. Nah, makanya orang puasa dari arah mana aja pahalanya ada ya. Tapi yang berhak dapat doa dari malaikat yang itu ya, yang ketika tidak tergiur. Ini kan kadang sebagian orang bukannya disodorin, memang dia yang masuk ke rumah makan. Nah, ini kan merusak. Nah itu ya, umpamanya disodorin juga kita tidak mau, nyari juga nggak mau samanya. Doa malaikat selalu ada ya. Itu setiap Ramadan ya, setiap puasa ya.
Makanya kadang berat, lebih berat puasa sunnah. Nah, kalau Ramadan jelas banyak orang puasa, banyak temennya. Tapi kalau puasa sunnah itu kan jarang-jarang, sendirian kadang-kadang. Itu berat. Itu salah satu apa? Faidah atau fadilah ya. Orang yang puasa didoakan oleh malaikat. Nah, kemudian wa amat takfirul khati'at. Wa amat takfirul khati'ati falidzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu fadilah ya, keutamaan puasa adalah dihapus semua dosa-dosa. Salah satu keutamaan puasa adalah orang yang puasa itu dihapus semua dosanya. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Kata Nabi, Ramadhanu ila Ramadhana. Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibat al-kabairu. Ramadhanu ila Ramadhana, dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain itu mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa-dosa di antara keduanya ketika dosa-dosa besar itu dihindari. Gitu ya. Jadi Ramadan tahun lalu ketemu Ramadan ini, Ramadan tahun lalu kita puasa, Ramadan tahun ini kita puasa. Dalam satu masa itu antara Ramadan satu dengan Ramadan yang kedua itu dosa kita diampuni. Ya, syaratnya masih hidup ya. Gitu. Ada ampunan di situ. Nah, detailnya hadis gini ya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Abi Hurairah. Hadisnya lengkapnya gini, as-salawatul khamsu. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi antara salat satu dengan salat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, dan antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu jeda-jeda waktu itu mukaffiratun, dihapus, dilebur atau menghapus dosa-dosa di antaranya, dengan catatan ketika dosa besar dihindari. Jadi kita nih sholat nih dari subuh ya, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kan selesai itu, kan ada waktu sampai masuk waktu zuhur. Itu kalau kita berbuat dosa setelah sholat subuh, itu begitu kita sholat zuhur, dosa kita hilang tuh. Yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur. Ya, tapi syaratnya dosa kecil ya. Maksudnya yang diampuni itu yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil. Ya. Nah, kemudian dari waktu zuhur sampai masuk waktu asar itu kan ada waktu. Ada pertengahan waktunya. Nah, kita berbuat dosa di situ, diampuni dosa kita. Masuk waktu asar, dosa yang kita lakukan dari waktu zuhur ke asar itu diampuni. Dan begitu seterusnya, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, balik lagi. Nah, ini digambarkan, makanya sholat 5 waktu itu digambarkan oleh Nabi seperti orang yang mandi. Orang yang di depan rumahnya ada sungai, kemudian dia nyebur ke dalam sungai itu, terus dia bangun dari sungai itu 5 kali dalam sehari ya. Logikanya orang yang berendam 5 kali dalam sehari itu pasti hilang kotoran yang ada di tubuhnya. Nah, begitu juga sholat gambarannya gitu. Wudunya aja ada ampunan dosanya kok, wudunya kemudian sholatnya itu luar biasa ya. Jadi kita jangan menganggap sholat itu biasa-biasa aja ya. Itu ampunan dosanya banyak. Coba kita perhatiin dari satu sholat ke sholat yang lain, karena kan kapan saja kita berbuat dosa. Nah, dengan catatan ya, dari satu sholat kepada sholat yang lain, dari satu Jumat kepada Jumat yang lain,
kemudian apa, dari Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, ini semuanya jeda di antara waktunya mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antaranya. Dengan catatan apa? Catatannya idza jutunibat al kabair, ketika seseorang menjauhkan atau ketika menjauhkan dosa-dosa besar. Yang penting jangan melakukan dosa besar. Lah hadis ini ditakwil oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi mentakwil hadis ini, mengomentarkan ada dua takwilan. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, dari satu sholat kepada sholat yang lain diampuni dosa di antara keduanya, kedua waktu sholat dan seterusnya. Kemudian dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, dalam waktu jeda ini semua dosa-dosa manusia diampuni. Takwilannya adalah yang dimaksud diampuni ini kata Imam An-Nawawi dosa-dosa kecil. Tapi kalau dalam satu waktu di antara dua sholat, ya seterusnya ya, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, atau dari satu minggu pekan ya, satu Jumat kepada Jumat yang lain, atau dari satu Ramadan dalam skala setahun ya kepada Ramadan yang lain, umpamanya kita melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu tidak diampuni. Dengan catatan itu ya, tidak melakukan dosa besar. Artinya sholat itu tidak sampai menghapus dosa besar di antara waktu-waktu sholat itu. Nah kemudian apa? Kemudian juga antara satu Jumat dengan Jumat yang kedua kita lakukan, waktu satu minggu itu tidak bisa menghapus dosa besar. Tapi kalau dosa kecil hilang semuanya. Dan Ramadan yang pertama dengan Ramadan yang kedua juga jeda waktu itu juga dapat menghapus dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar nggak bisa menghapus. Ini takwilannya gitu. Ya, kata Imam An-Nawawi mentakwil hadis ini, tukaffirus shaghair, yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Dengan syarat bisyarti alla yakuna hunaka kabair, dengan syarat di sana tidak ada dosa besar yang dilakukan oleh kita. Lalu bagaimana ketika ada dosa besar yang kita lakukan? Fa'in kanat kabairun lam yukaffir syai'un lal kabair walas shaghair. Kata Imam An-Nawawi, ketika kita melakukan dosa besar, maka jangankan yang besar, yang kecil pun gak diampuni. Ya, termasuk dosa besar itu kan apa? Berbuat musyrik kepada Allah, berbuat syirik. Yang kedua apa? Termasuk melawan kedua orang tua, itu dosa besar. Itu ya. Ini takwilan pertama. Kemudian takwilan kedua, hadis ini ditakwil oleh Imam An-Nawawi, masalah penghapusan dosa-dosa kecil antara satu sholat dengan sholat yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, dan satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Takwilannya, dan ini pendapat yang ashah ya, yang paling sahih, yang paling benar, yang dipilih al-mukhtar. Annahu yukaffiru kulla dzunubi shaghair wa taqdiruhu taghfiru dzunubahu kullaha illal kabair. Menurut pendapat yang ashah yang dipilih, semua dosa-dosa kecil itu diampunin ya. Bukti nyata diampuni semua dosanya adalah apa? Ya semua dosa diampuni kecuali dosa besar. Pokoknya setiap dosa kecil, di subuh melakukan dosa kecil, ketemu zuhur kita sholat, hilang itu aslinya gitu. Habis zuhur kita melakukan dosa kecil, ketemu waktu asar kita sholat asar, hilang itu diampuni. Tapi kalau dosa besar nggak bisa diampuni. Makanya yang kecil aja gara-gara melakukan dosa besar, yang kecil pun tidak diampuni akhirnya. Dan lalu bagaimana dosa besar itu bisa artinya antara waktu sholat, di antara sholat itu, waktu di antara sholat 5 waktu, waktu di antara Jumat dengan Jumat yang kedua, waktu di antara Ramadan tahun lalu dengan tahun yang ini bisa menghapus semua dosa-dosa kecil. Nah, sementara dosa besar tidak dihapuskan. Lalu bagaimana nasib dosa besar tuh? Ya, dosa besar kehapusnya bagaimana?
Nah, kata Imam An-Nawawi, kata apa? Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadzal madhkur fil ahadits bin ghufranis shaghair dunal kabair huwa madhhabu ahli sunnah. Kata Qadhi Iyad mengatakan, wa annal kabair innama tukaffiruhat taubatu au rahmatullahi ta'ala. Nah, masalah dosa besar itu bisa diampuni dengan cara bertaubat kepada Allah. Satu ya, caranya taubat, benar-benar taubat kepada Allah. Yang kedua, caranya dosa besar yang kita lakukan diampuni oleh Allah itu dengan cara apa? Ya dengan mendapat rahmatnya Allah. Lah, rahmat urusan Allah ya. Rahmat Allah urusan Allah kepada kita. Ya kalau memang Allah berikan maka kita dapat. Ya kalau Allah tidak berikannya kita nggak dapat. Tapi yang pasti apa? Taubat penting ya. Taubat itu penting. Ini yang jalur pertamanya adalah bertaubat kepada Allah. Dan jangan melakukan lagi. Itu ya. Itu. Kalau nggak ditobati ya susah. Nanti begitu lagi. Itu. Caranya gitu. Ini pendapat ini di dalam kitab Tarhut Tasrif karya Zainuddin Al-Iraqi. Itu penjelasan dari bahwa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Asalnya dari sholat 5 waktu, kemudian Jumat. Sama ya seperti umroh itu. Orang kan melakukan umroh bisa berkali-kali. Ya. Kita pergi umroh bisa berkali-kali melakukan umroh. Katakan pergi umroh seminggu ya. Seminggu itu kita PP-nya 2 hari, 9 hari, tinggal seminggu. Di Mekah kita dapat waktu 4 hari, di Madinah 3 hari. Tapi kesempatan umrohnya kadang di Mekah cuma berapa? Cuma 3 kali udah hebat. Itu. Bisa 4 kali dipaksa bisa, enggak ngaso-ngaso. Nah dasarnya apa? Sama orang haji juga nanti sebelum melaksanakan haji. Sebelum dia melaksanakan haji itu umroh dulu. Umroh aja dia lakukan umroh ya tiap hari. Gitu ya. Jadi ngerjain umroh aja. Ada orang yang ingkar umroh sekali 2 kali. Pergi haji, bayangin di Mekah itu bisa berapa? Bisa 1 bulan lamanya. Tapi kadang-kadang orang bikin umroh cuma 4 kali, sayang ya. 1 bulan kok 4 kali, cuma 4 kali ngerjain. Itu rugi ya. Karena dasarnya al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahunna. Kafaratun lima bainahuma. Gitu. Antara satu umroh dengan umroh yang lain ini menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya, coba bayang orang pergi haji, dia bikin umroh berkali-kali, habis itu dosanya habis, rontok semuanya. Itu. Waman kafar, siapa orang yang ingkar, ngufurin, nggak percaya dengan itu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Hadisnya gitu, Allah tidak butuh kepada makhluk seluruh alam. Biarin orang ngomong begitu. Oh, kesempatan biayanya mahal ke sono, umur belum tentu cukup ya. Umur belum tentu ada, kesempatannya lagi ada, pakai tenaga kita, pakai biaya juga. Terus malas ngerjainnya, rugi ya. Orang punya duit biasanya gitu, malas-malasan. Dianggap jalan-jalan, selfie mulu kerjaannya, ngapain? Rugi, dosa kayak apa banyaknya habis itu. Ya. Sama al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahunna. Antara satu umrah dengan umrah yang lain menjadi penghapus dosa-dosa keduanya. Sama. Begitu juga salat 5 waktu ya. Kemudian waqaluhu alaihi salam. Waqalu alaihi salam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridhonya Allah, dan mengharap ridhonya Allah, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Apa yang dimaksud dengan iman? Siapa orang yang puasa Ramadan dengan keimanan?
maknahu imanan biwujubihi wahtisaban li ajrihi inda rabbih. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Maknahu, adapun maknanya yang dimaksud perkataan Nabi puasa Ramadan dengan keimanan adalah biwujubihi, imanan biwujubihi, mengimani kewajiban puasa. Itu bahwa Ramadan ini kita imanin bahwa bulan Ramadan adalah wajib kita melakukan puasa. Itu yang dimaksud dengan keimanan. Siapa puasa Ramadan dengan keimanan, maksudnya bahwa apa? Iman dengan kewajiban puasa, mengimani kewajiban puasa Ramadan. Wahtisaban, dan mengharapkan li ajrihi, dan mengharapkan balasannya puasa inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ya, bolehlah kita mengharap balasan pahala puasa kita ya. Buktinya Nabi sendiri ngomong silakan mengharap balasannya. Itu. Dosa-dosa diampuni. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim sepakat. Sahih hadisnya. Maksudnya apa iman? Wahtisaban, mengharap ridhonya Allah, artinya maksudnya ai iradata wajhillah, mengharap apa? Ridhonya Allah, mengharap hanya kepada Allah Ta'ala, bukanlah liriyain, bukan karena riya puasanya, wa nahwihi, dan seumpamanya, bukan karena yang lain. Nah, kata ulama gini, sebab ada orang kadang-kadang faqad yaf'alul insanu syai'a allazi ya'taqidu annahu shadiqun lakin la yaf'aluhu mukhlishan. Sebab terkadang ada orang meyakini sesuatu itu benar, ini benar dijalanin, tapi sayangnya dia tidak melakukan dengan keikhlasan ya. Jadi ngerjainnya nggak ikhlas gitu. Artinya apa? Bukan karena Allah, karena unsur yang lain. Nah, gambarannya gini, puasa sunnah, puasa Senin ya, puasa Senin Kamis itu kan sunnah, dan itu kan dilakukan oleh Nabi. Nabi nggak pernah tinggalin itu, sehingga disebut sunnah ya. Nabi nggak pernah tinggalin. Nah, terus kita kerjain karena kita anggap itu benar, karena hadisnya ada dan hadisnya sahih. Kemudian Nabi nggak pernah tinggal. Itu kan satu ajaran kebenaran yang kita yakinin. Terkadang ada orang melakukan satu amal dan yang dia yakini kebenarannya, puasa Senin Kamis katakan contoh, itu benar dan kita kerjain. Tapi sayangnya apa? Dia kerjainnya tanpa dasar keikhlasan. Artinya ada unsur lain, seperti unsur karena riya atau karena unsur dia takut sehingga dia kerjakan. Nah, ini namanya tidak ihtisaban gitu. Itu maksudnya. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah wahtisaban ya. Jadi kita kerjain, kita yakinin benar, tapi pengerjaannya, pelaksanaannya tidak dengan ihtisaban, mengharap ridhonya Allah, akhirnya melenceng ya, nggak tepat. Bukan karena Allah, balir yain au khaufin au nahwi dzalik. Itu ya. Ikhlas itu jadi ruhnya amal ya. Ruhnya amal. Orang beramal tanpa dasar keikhlasan sama juga nggak ada ruhnya. Nah, orang kalau nggak ada ruhnya mati, bukan orang. Itu amal begitu, ruhnya ikhlas ya. Orang nggak ada ruhnya ya bukan orang. Itu ruhnya amal, ikhlas. Beramal nggak ikhlas, itu kayak orang nggak ada ruhnya, bukan orang. Beramal nggak ikhlas, itu kayak nggak ada, ya nggak ada ruhnya gitu. Ayat ya, ini berat ya, berat. Ikhlas itu berat, tapi ya begitu, jangan nungguin belajar ikhlas dulu baru beramal, nggak jadi. Kapan ngamalinnya? Beramal lah ya, terus saja beramal. Selama itu baik, kerjain aja. Ikhlas nanti jadi datang sendiri ya. Itu.
ikhlas datang sendiri. Ya kapasitasnya ya beda-beda. Yang kedua apa? Ya satu kapasitasnya beda-beda orang kayak kita, yang kedua orang awam nih. Ya terus saja beramal. Kalau yakin bahwasanya obat itu jadi sabab kesembuhan kita, walaupun pahit ya tetap minum. Ya minum aja, ntar juga dikasih sembuh Allah, dia sabab aja. Artinya bang, nggak usah mikir ikhlas, baru belajar beramal. Beramal lah, walaupun mau ikhlas mau kagak, terus saja beramal kebaikan. Karena kan mustahil juga sekian ratus kali kita beramal kebaikan kok nggak ada yang ikhlas, kayaknya nggak mungkin ya. Siapa tahu ada. Nah udah ikhlas, jagainnya ya, jagainnya yang berat itu dijaga sampai kita mati ya. Nah itu makanya ada orang yang beramal nggak ketahuan, ya ketahuannya setelah dia meninggal, itu udah nggak masalah, udah selesai dia.